Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devon Hidayawan dengan NPM 241302509. Saya merupakan mahasiswa Universitas Lampung dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di video kali ini, saya akan membuat video mengenai sistem bilangan untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah rangkaian digital yang diampu oleh Bu Eta. Langsung saja kita ke materinya. Oke, yang pertama, jadi kita akan memahami sebuah konsep dasar sistem bilangan dan juga kita akan mengkonversi sistem bilangan tersebut. Jadi kita bisa lihat ya untuk di awal nih di bagian pengantar. Jadi sebenarnya sistem bilangan itu apa sih? Nah, jadi sistem bilangan itu bisa dibilang adalah cara kita itu merepresentasikan angka di komputer. Jadi setiap sistem bilangan itu bisa menggunakan basis yang berbeda. Nanti kita akan masuk ke misalnya ada oktal, ada heksadesimal, ada desimal, dan juga biner. Itu akan menggunakan basis yang berbeda-beda. Nah, di video ini saya akan menjelaskan 4 sistem bilangan, yaitu desimal, biner, oktal, dan juga heksadesimal. Jadi langsung aja kita lihat satu persatu. Kita harus tahu dulu nih, kenapa sistem bilangan itu penting gitu. Karena komputer itu awalnya dan sampai sekarang komputer itu hanya mengenal angka 1 dan juga 0. Dan sebenarnya 1 dan 0 ini nggak hanya di komputer, di elektronik pun ada gitu. Misal kalian kalau misalnya menyetekkan saklar lampu, sebenarnya itu adalah representasi dari 1 dan juga 0 gitu. Nah, yang kedua, kenapa sistem bilangan ini penting? Karena sistem bilangan itu penting untuk mengkonversi data dalam pemrograman dan juga teknologi. Nah, yang ketiga, itu bisa kita gunakan di jaringan, kriptografi, ataupun warna digital, dan lain-lain. Nah, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya jenis-jenis sistem bilangan itu ada banyak. Tapi yang saya jelaskan di sini hanya 4, yaitu desimal, biner, oktal, dan juga heksadesimal. Yang pertama, kita akan masuk ke bilangan desimal. Desimal ini memiliki basis 10. Nah, teman-teman, jadi bukan karena saya bilang basis 10, jadi angka desimal itu 0 sampai 10, bukan. Jadi untuk menghitung basis yang base 10, itu kita menghitungnya dari 0. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi basis 10 itu bukan berarti angkanya 10, tapi 9, karena kita ngitungnya dari indeks 0. Ya. Nah, desimal ini ya yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Nah, untuk simbolnya sendiri 0 sampai 9 dengan basis 10. Nah, di sini kita bisa ngelihat contohnya ya, udah ada di PowerPoint ini. Jadi contohnya itu 253. Nah, jadi setiap angka itu kita ngitungnya dari yang sebelah kanan. Jadi angka terakhir itu dikali 1, angka kedua dikali 10, angka ketiga dikali 100, dan seterusnya. Karena base 10, jadi 1 dikali 10, 10 dikali 10, 100, 100 dikali 10, 1000, dan seterusnya seperti itu. Sampai sini, saya harap desimal bisa dimengerti ya. Nah, kita masuk ke bilangan biner. Nah, bilangan biner ini bilangan yang sering digunakan oleh komputer. Karena simbolnya 0 dan juga 1. Nah, di bilangan biner ini, kita bisa melihat contohnya 1101. Pasti kalian pas pertama kali lihat PowerPoint ini sedikit bingung. Kenapa di sini 1 kali 1, 2 kali 0, 4 kali 1, dan 8 kali 1. Dan kita bisa lihat di sini. Jadi, saya akan jelaskan. Di sini itu ada 1011. Nah, kita ngitungnya itu dari sebelah kanan. 1 itu dikali 1. Oke? Yang 0 itu dikali 2. Paham ya? Dan yang 1, yang angka nomor 3 itu dikali 8. Karena kita ngitungnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, dan seterusnya. Jadi setiap angka itu dikuadratkan gitu. Kalau di sini kan kita bisa lihat nih, 1101. Jadi 1 dikali 1, 0 dikali 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, jadi di sini 1 dikali 4, dan selanjutnya yang terakhir 4 kali 2 sama dengan 8, ya maka angka terakhirnya 1 kali 8 gitu. Jadi kalau ini kita konversikan ke desimal, hasilnya adalah 13 gitu teman-teman.
Selanjutnya kita masuk ke dalam bilangan oktal. Nah, oktal ini base-nya sampai 8, teman-teman. Jadi, yang saya sudah jelaskan di awal, sampai angka 8 bukan, tapi sampai angka 7 karena kita menghitungnya dari 0. Kita bisa lihat di sini. Contoh, ini contoh ya. Jadi, di PowerPoint ini kita bisa lihat itu ada contoh 25 oktal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada simbol 8 kecil, itu simbol di akhir angka kecil itu menunjukkan simbol sistem bilangan ya. Kalau misalnya desimal berarti kita taruhnya 10. Kalau misalnya biner kita taruhnya 2, jika oktal kita taruhnya 8. Dan kita bisa lihat di sini. Contoh 25 oktal sama dengan 2 dikali 8 ditambah 5 dikali 1 dan hasilnya 21. Hasil 21 ini merupakan hasil desimal. Cara menghitungnya sama seperti yang sudah kita terapkan di biner tadi, yaitu dikuadratkan. Jadi di angka pertama yang sebelah kanan itu 5 dikali 1. Sedangkan di angka yang kedua itu 2 dikali dengan 8. Jika ada angka lagi di sebelum 2, misal kita sebut ada 325, maka angka 3 itu adalah dikali 64. Karena 8 dikali 8 adalah 64. Seperti itu. Saya harap di sini untuk sampai di oktal sudah paham, dan kita akan lanjut pengertian satu lagi, yaitu heksadesimal. Heksadesimal ini bisa dibilang cukup berbeda dengan yang lainnya karena base-nya itu sampai 16 gitu. Itu sangat banyak banget. Dan ya, simbolnya ini sampai di angka 9 aja dan dilanjutkan oleh huruf A sampai dengan F. Nah, untuk teman-teman mungkin agak sedikit bingung, AF itu apa sebenarnya? Nah, jadi A itu sebenarnya angka representasi angka 10 itu dijadikan A, sedangkan F itu sampai 15. Jadi ya, karena kita menghitungin dari 0 ya, kita bisa ulangin mungkin ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Oke? Jadi F ini merupakan representasi dari angka 15. Nah, kita bisa lihat di sini ada contohnya 2F heksa. Nah, kita bisa lihat 2 dikali 16 ditambah 15. Kalau kalian paham yang tadi saya sudah jelaskan, kenapa di sini 15? Karena 15 ini merupakan representasi dari F. Sedangkan 2 dikali 16 itu karena dia 16 ini merupakan basisnya heksadesimal seperti itu. Dan hasilnya adalah 47 desimal. Jika dikonvert menjadi desimal, maka hasilnya 47 seperti itu. Ya, saya harap mungkin untuk di penjelasan awal ini, maafkan saya jika penjelasan sedikit rumit. Saya harap teman-teman atau kakak semua bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Selanjutnya di sini kita melanjutkan konversi desimal ke biner. Nah, kita bisa lihat di sini itu adalah contoh 13 konversi ke biner. Kita di sini bisa melihat 13 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi sistem konversi dari desimal ke biner itu hanya mengandalkan pembagian 2 saja. Jadi kita bisa lihat 13 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kan 13 tuh, jadi masih ada sisa 1. Dan sisa 1 ini dibiarkan saja di akhir karena ini akan menentukan hasil biner nanti gitu. Nah, selanjutnya ada karena tadi 13 dibagi 2 sama dengan 6, jadi 6-nya kita lanjutkan. 6 dibagi 2 sama dengan 3, tidak ada sisa. Jadi kita tulis 3, sisa 0. Selanjutnya 3 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, karena 3 dibagi 2, berarti sisanya 1 dong. Nah, selanjutnya kita lanjutin. 1 dibagi 2, tidak bisa, sama dengan 0, sisa 1. Berarti udah habis di situ dan kita nggak bisa bagi lagi. Dan itu 1011 itu adalah fix hasil konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Selanjutnya kita akan konversi biner ke desimal. Mungkin di sini lumayan seru ya, karena menurut saya konversi paling asik itu adalah konversi dari biner ke desimal. Kita bisa memakai contoh 1010. Yang saya sudah jelaskan di awal bahwasanya kita menghitung dari sebelah mana? Sebelah kanan ya. Jadi kita bisa lihat di sini 0 dikali 1 dikali 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 0 dikali 4 kuadrat sama dengan 8. Jadi 1 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 1 sama dengan 2, 4 dikali 0 sama dengan 0,
8 dikali 1 sama dengan 8. Jadi 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0. Hasilnya 10. Yap. Seperti itu. Menurut saya ini adalah konversi tergampang dan terasik yang menurut saya temukan di sistem bilangan. Selanjutnya kita akan konversi dari biner ke oktal dan juga heksadesimal. Kenapa 2? Karena menurut saya ini nggak jauh berbeda, karena kita hanya menambahkan dari 3 angka menjadi 4 angka. Kita memakai contoh 110101. Kita bisa lihat di kelompok 3 bit itu merupakan konversi dari biner ke oktal. Kita bisa lihat di sini hasilnya 65 oktal. Kita lihat dari 101011. Ini yang di kelompok 3 bit itu sengaja saya pisah karena memang seperti itu caranya. Jadi untuk mengkonversi dari biner ke oktal itu kita memisahkan menjadi 3 bagian. Jadi kan ada 6 angka, jadi kita bagi tuh 101 pisah 011. Tapi untuk hasilnya itu digabung 101011. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kalau teman-teman tadi mendengarkan dan memikirkan apa yang saya ucapkan, bahwasannya di 1 itu kita representasikan sebagai 1. Di 0 kita kuadrat, kita representasikan sebagai 2. Selanjutnya 2 kuadrat 2 sama dengan 4. Nah, sedangkan di 1 ini kita memiliki nilai 1. Di 0 kita tidak memiliki nilai karena 0. Jadi angka 2-nya kita skip dan angka ketiganya 1. Yang ketiga itu kita representasikan sebagai 4. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari nilai oktalnya yang untuk di yang sebelah kiri 011. Kenapa hasilnya 6? Karena 0 itu kan tidak bernilai, ya. 0 itu tidak bernilai, maka kita skip. Jadinya 1. Nah, yang kedua itu kan ada nilainya 1. Nah, sedangkan yang kedua itu nilainya 2 kan. Jadi dia dapat nilai 2. Sedangkan yang ketiga itu dia bernilai 1, maka 2 kuadrat tadi itu akan hasilnya 4. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadilah 65 oktal. Nah, untuk yang di kelompok 4 bit ini sedikit berbeda dan kita tambahkan sedikit angka di ujungnya. Karena untuk mengkonversi bilangan dari biner ke heksadesimal, kita itu harus memisahkan menjadi 4 bagian. Jika tadi oktal itu kita pisah menjadi 3 bagian, di heksadesimal ini kita mengubah menjadi 4 bagian. Kita bisa lihat di sini 101011. Itu kan hanya 6 angka. Sedangkan kita butuh 8. Kita bisa lihat di sini 1010 dipisah, sisanya 11 dan kita tambahkan 00 di belakang angka 11 tersebut. Misalnya kita bisa hilang ini. Jadi 10101 tetap kita tambahkan 000 seperti itu. Pokoknya segala apapun kita harus tambahkan 0 seperti itu. Nah, kenapa ini bisa hasilnya 35 heksadesimal? Karena harusnya teman-teman di sini sudah paham. Karena 1 itu bernilai kan 1010. Jadinya 1248. Sedangkan yang bernilai hanya di 1 dan juga 4. Karena 2 dan 8 itu 0 gitu binernya. Jadi itu tidak dianggap. Jadi kita hanya menghitung yang bernilai 1 saja. Jadi 1 dan 4. Hasilnya 5. Nah, sedangkan yang di kiri itu sama aja. 1. Jadi kan yang bernilai kan hanya 2 nih. 1. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2-nya yang 0 kita tidak anggap. Selesai. 35 heksadesimal. Ya, sekian untuk penjelasan saya mengenai sistem bilangan dari biner ke oktal, biner ke heksadesimal, biner ke desimal, dan juga tentang sistem bilangan. Sebenarnya sistem bilangan itu nggak cuma yang saya jelaskan ini gitu. Jadi sistem bilangan itu ya ada bilangan Romawi juga termasuk sistem bilangan. Tapi ya karena saya berfokusnya di pendidikan teknologi, ya saya akan membahas yang menurut saya relevan dengan saya aja. Jadi ya 4 sistem bilangan yang saya bahas gitu. Dan untuk sebagai kesimpulan, menurut saya sistem bilangan itu ya sangat penting di dalam dunia komputer, pemrograman, bahkan keamanan data gitu. Untuk kalian bisa lebih mahir dan pandai di sistem bilangan, kalian tuh harus sering-sering latihan dan
paham bagaimana cara kita mengkonversi dari bilangan ini, dari sistem bilangan yang ini ke sistem bilangan yang lain. Dan itu harus dilatih sering-sering. Kalau misalnya kalian hanya latihan sekali atau 2 kali, itu hanya mendapatkan short memory saja. Jadi kayak kalian ya paham di range 1 sampai 1 minggu aja. Sisanya ya mungkin kalian bisa sedikit lupa atau gimana ya. Jika kalian ingin mahir ya kalian harus pahami soalnya dan kalian harus sering-sering berlatih untuk mengkonversinya. Ya saya rasa latihan soal juga itu bisa lebih membantu untuk memahami kalian lebih dalam tentang sistem bilangan. Oke, jadi di sini saya akan memberikan saran atau masukan yang konstruktif untuk Bu Eta selaku pengampu mata kuliah rangkaian digital. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eta yang sudah memberikan pengajaran kepada kami dan saya khususnya. Saya rasa Ibu udah memberikan yang terbaik di kelas dan saya tidak memiliki kritik apapun tentang Bu Eta. Terima kasih. Tapi saya mempunyai saran untuk Ibu agar kedepannya mungkin bisa mengajar lebih baik lagi. Saran saya itu adalah Ibu bisa mengkomunikasikan dengan mahasiswa-mahasiswa itu dengan baik, dengan teratur, dan cara mengajarnya mungkin bisa lebih dibuat sedikit kreatif lagi, seperti itu Bu. Sisanya the best. Sekian dari saya. Maafkan jika saya ada salah kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.